Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blended Learning SMK Wirabuana 1. Dengan saya Hendy Mutiara SPD, saya mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Pertama-tama, kita akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, ada pengertian kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, tentang pelaku, yaitu tentang penjelajahan di mana negara yang datang ke Indonesia. Dan ketiga, tujuan apa saja yang mereka inginkan untuk datang ke Indonesia. Yang keempat, ada sebab akibat bagaimana munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme sendiri berasal dari kata kolonial yang berarti tanah jajahan, dan kolonialisme merupakan sebutan lain dari penjajahan, yaitu di mana suatu sistem, suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Sedangkan untuk imperialisme berasal dari kata imperare yang berarti memerintah. Hak untuk memerintah disebut dengan imperium. Orang yang diberi hak disebut imperator, yang lazimnya diberi imperium itu adalah raja. Dan karena itu raja disebut dengan imperator dan kerajaannya atau daerah di mana imperiumnya berlaku disebut dengan imperium. Pada zaman dahulu, kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya, maka raja suatu negara tersebut selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negara-negara lain. Tindakan ini disebut dengan imperialisme oleh orang-orang sekarang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penjajahan dari negara mana saja yang datang ke Indonesia. Yang pertama ada Portugis. Portugis ini menjadi negara yang pertama kali mendaratkan kakinya di tanah Indonesia pada tahun 1512 sampai dengan 1595 Masehi. Yang kedua ada negara Spanyol, di mana Portugis dan Spanyol merupakan dua negara Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke daerah Asia Tenggara. Selanjutnya, yang ketiga ada Belanda. Pada tahun 1602 sampai 1942, dilatar belakangi dengan adanya perang antara Belanda dan Spanyol sehingga Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah sehingga datang ke Indonesia untuk menjajah. Dan yang keempat ada Prancis. Pada tepat tanggal 1 Januari 1800 setelah VOC jatuh bangkrut dan dibubarkan bertepatan dengan kekalahan Belanda dari Prancis dalam Perang Eropa, maka Hindia Belanda atau daerah kolonial Belanda jatuh ke tangan Prancis. Kemudian ada negara Inggris, di mana penjajah Inggris ini telah menjajah bangsa Indonesia selama 5 tahun. Dan yang terakhir ada Jepang. Secara resmi, Jepang telah menjajah Indonesia sejak 8 Maret 1942. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab penjajahan di Indonesia. Penyebab pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki, Utsmani pada titik akhir kekuasaan Romawi Timur. Kemudian penyebab kedua adalah penemuan kompas, yaitu penunjuk arah mata angin. Yang ketiga, penyebabnya adalah semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang munculnya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Yang pertama, menguasai wilayah strategis di Indonesia guna menjalankan misi perdagangan dan basis militer. Yang kedua, mengambil sebanyak-banyaknya kekayaan alam di wilayah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah penghasilnya dengan menerapkan monopoli perdagangan. Selanjutnya yang terakhir, mencampuri urusan politik wilayah tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini.
Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.